Selamat siang, Oma, Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja, orang muda, dan seluruh umat dimanapun berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Prapaskah keempat yang disiarkan langsung dari Pusat Pastoral Samadhi Klender, Keuskupan Agung Jakarta. Misa akan dipersembahkan oleh Romo John Laba, SDB. Adapun intensi misa hari ini adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga Lia dan Rudi, untuk kesembuhan Ananda Pedro dan Bapak Franciscus Saverius Yudi dari sakitnya, dan juga untuk Bapak Yosef Suban, mohon kesembuhan dari sakit katarak mata. Saudara-saudari, marilah kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudari, saudara terkasih, anak-anak muda dan remaja, hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat. Orang mengenalnya sebagai hari Minggu Letare atau hari Minggu Sukacita. Itu sebabnya gaun yang dikenakan oleh Romo warnanya pink. I become a pinky priest. Ya. Dan semua Romo hari ini kebanyakan akan menggunakan warna ini sebagai tanda sukacita. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga menyelamatkan kita semua. Maka saya mempersembahkan misa selain intensi-intensi tadi, saya mempersembahkan misa juga untuk umat sekalian yang hadir di studio ini dan juga yang ada di rumah masing-masing. Semoga kasih dan kebaikan Tuhan melingkupi kita semua. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi dengan memohon pengampunan yang berlimpah dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Manusia yang harus ditinggikan di salib, agar siapa saja yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Engkaulah Putra Allah yang tunggal, yang diserahkan oleh Allah sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Engkaulah Putra Allah yang diutus ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dunia.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu sebagai terang yang menghalau kegelapan dosa kami. Ia datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon, bukalah hati kami untuk melihat terang Putramu itu, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Tawarikh. Ketika Israel diperintah oleh Raja Zedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-ngolok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya bertahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan maklumat ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikannya rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Kiranya Tuhan Allah menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia di dalam Kristus itu. Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam,
Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ibu bapak, juga orang-orang muda, anak-anak remaja yang saya kasih, di pekan keempat Prapaskah, saya memulai Pranekarisi tadi, saya mengatakan ini adalah hari Minggu Letare, hari Minggu sukacita. Mungkin kita bertanya, kenapa disebut hari Minggu Letare atau hari Minggu sukacita? Yang pertama adalah bahwa karena antifon pembuka dalam Pranekarisi hari ini dari kitab Nabi Yesaya bab 66 ayat 10 itu mengatakan tentang Letare Yerusalem. Bersukacitalah hai Yerusalem. Dan alasan yang kedua adalah kita pas berada di pertengahan masa Prapaskah. Tidak kita sadari sudah memasuki pekan keempat, sudah di pertengahan ini. Maka kita bersukacita karena apa? Karena aroma Paskahnya sudah mulai perlahan-lahan nampak. Kita hampir merayakan Hari Raya Paskah. Bacaan-bacaan liturgi pada hari ini kiranya memberi jawaban yang pasti tentang sukacita, letare. Kenapa kita bersukacita? Mari kita perhatikan bacaan pertama yang tadi kita dengar dari kitab kedua Tawarik, menceritakan pengalaman bangsa Israel di masa lalu dalam dunia perjanjian lama, di mana satu kelemahan yang mereka miliki adalah selalu jatuh dalam dosa. Kadang-kadang jatuh dalam dosa yang sama, menyembah berhala, tidak percaya pada Yahweh. Karena itu cara Tuhan memberi koreksi kepada mereka adalah mengutus para nabinya untuk mengingatkan dan mengingatkan. Tapi betapa mereka tidak mendengar. Suara Tuhan mereka tidak dengar. Padahal Tuhan mengatakan, kalau kamu mendengar suara Tuhan, jangan bertegar hati. Tapi mereka tetap bertegar hati. Masuk di kanan, keluar juga di kanan. Enggak bakalan tembus sampai di kiri. Ya, benar ya. Maka Tuhan kasih nabi-nabinya, mengingatkan. Ada nabi besar, nabi kecil. Disuruh oleh Tuhan, tolong ingatkan umatku. Tapi tidak juga. Akhirnya, murka Tuhan juga datang. Kota kediaman mereka diporak-porandakan oleh bangsa asing. Bahkan orang-orang yang kuat dibawa ke Babilonia dan di sana mereka menjadi pekerja. Dan di saat-saat seperti itu, Tuhan tidak berhenti memperhatikan mereka. Saking cintanya Tuhan pada mereka. Dia kasih lagi nabi-nabinya mengingatkan bahwa Tuhan tidak lupa pada mereka. Dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan
kasih dan kerahimannya. Dari murka Allah yang dinyatakan dalam pembuangan di Babilonia, lalu akhirnya kerahimannya itu membawa pembebasan kepada mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Dia menggerakkan hati Kores, raja orang kafir itu, dan meminta supaya menyuruh orang-orang Israel, umat Tuhan ini, kembali ke Sion, kembali ke Yerusalem, untuk membangun bait Allah yang bisa mempersatukan mereka. Maka Kores lalu memberi pengumuman dengan dekretnya, dia kasih pengumuman yang merasa diri mereka adalah anak-anak Israel, silakan siap diri dan kembali ke Sion. Dan apa yang terjadi? Banyak yang kembali. Dan kelompok yang paling besar yang kembali adalah kaum Levitikus, kaum imam yang kembali. Ada juga yang masih tetap tinggal di Babilonia karena mereka sudah menikah dengan orang lokal, sudah punya kebun di sana, sudah bahagia, sudah happy-happy, ngapain balik lagi ke Sion. Ada yang karena perang saudara waktu itu mereka lalu sudah lari ke Mesir. Tapi yang lain kembali ke Yerusalem. Dan Kores juga masih mengingatkan, jangan lupa ya, semua barang yang kita rampas dari bait Allah, kasih mereka bawa pulang. Dan satu lagi adalah, kasih mereka uang saku, supaya mereka jangan kelaparan di jalan. Itu luar biasa ya. Itu Tuhan yang menggerakkan Kores. Maka sukacita hari ini, sukacita karena apa? Karena Tuhan itu sungguh baik. Apapun kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa, tapi ketika kita bertobat, Tuhan menganugerahkan yang terbaik untuk kita. Amin. Ya, minggu-minggu ini akan ada pengakuan dosa, jangan lupa mengaku dosa. Lalu dalam bacaan kedua juga menarik perhatian kita. Santo Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Dan sukacita apa yang kita tangkap dari apa yang ditulis oleh Santo Paulus? Dia mengatakan, kamu itu mati karena kalian orang berdosa, tapi diselamatkan karena kasih karunia. Tuhan itu menyelamatkan kita karena kasih karunia, rahmatnya yang begitu berlimpah. Tidak memandang apakah you itu orang berdosa atau tidak. Dia mengampuni. Jadi memang kita mati karena dosa, tapi kasih karunia memberikan anugerah hidup kepada kita. Dan tidak hanya the grace of God, tidak hanya kasih karunia itu, tapi juga iman yang Tuhan berikan kepada kita. Di samping iman, tadi kita mendengar bagian terakhir dari bacaan kedua adalah perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kita, dan diharapkan kita juga akan berbuat baik kepada orang-orang lain. Sukacita juga, karena Tuhan sungguh baik. Dia tidak membinasakan orang-orang berdosa, tapi orang-orang berdosa Dia ampuni. Dia selamatkan dengan kasih karunia, dengan iman, dan hasilnya adalah orang bisa belajar untuk berbuat baik karena mengalami kasih karunia dan iman yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian dalam bacaan Injil, kita berjumpa dengan sosok seorang yang hebat, namanya Nikodemus. Ibu bapak sekalian, banyak orang pakai nama Nikodemus tapi tidak mengerti apa sih arti nama Nikodemus. Nikodemus itu artinya kemenangan umat. Pasti hanya ingat demos yang di belakang ya, tapi yang di depan ada Niko. Victory, kemenangan. Kemenangan masyarakat, kemenangan umat. Dia memang unik. Dan dia percaya pada Yesus. Datangnya malam-malam pada Yesus untuk berdialog dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan pada dia perkataan yang luar biasa. Di samping dia bicara tentang misteri salib, anak manusia yang ditinggikan, dia juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia kasih anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Tuhan macam apa lagi yang seperti ini? Begitu luar biasa. Dia kasih anaknya yang tunggal. Dan kalau kita percaya, kita tetap hidup. Ada salib? Iya.
tapi ada keselamatan. In cruce salus. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang luar biasa hari ini. Apa yang Tuhan mau katakan pada kita pada pekan sukacita ini? Pekan letare ini. Yang pertama adalah kata sukacita itu menghiasi semua liturgi kita hari ini. Sampai gaun Romo juga tadi saya katakan, I am the pinky priest today. Ya, sukacita karena apa? Karena pertama Tuhan menyelamatkan. Apapun kehidupan kita, Tuhan itu luar biasa menyelamatkan kita. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan kita dengan kasih karunia. Bukan tentang apa itu kasih karunia, tapi siapakah kasih karunia? Karena kasih karunia adalah Roh Allah sendiri. Roh yang dicurahkan kepada kita, yang memberi hidup kepada kita, yang lebih dulu memberikan kehidupan kepada Yesus Kristus. Dan juga iman yang diberikan pada kita secara cuma-cuma. Itu membawa kita pada perasaan sukacita. Dan juga sukacita karena Tuhan itu hebat. Kasih anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Apa yang kurang dari ini? Benar-benar sukacita. Maka dampak yang harus kita alami adalah nanti sebentar kalau pulang ke rumah atau yang ada di rumah, jangan lupa sukacita. Tidak hanya pertanyaan, apakah Anda sukacita? Ada sukacita? Bukan hanya itu. Tapi you harus membawa sukacita itu kepada orang-orang lain. Tetangga-tetangga kita harus melihat kita sebagai orang Katolik yang penuh dengan sukacita. Kita membawa sukacita pada siapapun. Di tempat kita bekerja, bawalah sukacita itu. Amin? Amin ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya terinspirasi pada bacaan Injil. Ada transformasi yang luar biasa dalam kehidupan Nikodemus. Nikodemus datang malam-malam. Dalam Injil Yohanes ketika bertemu dengan kata malam, itu bukan hanya sekedar artinya malam. Mungkin karena dia takut atau tidak berani dengan teman-temannya orang Yahudi yang lain. Tapi malam itu juga bisa menandakan tentang kegelapan hidup. Pengalaman kegelapan. Pengalaman gundah-gulana dalam pribadi kita. Pengalaman pergumulan kehidupan kita. Yang menutup jalan untuk bisa bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan sesama. Dan di saat-saat seperti itu, Nikodemus hebat. Dia datang kepada Tuhan. Acuannya pada Tuhan. Dan Tuhan kasih nasihat yang istimewa kepada dia. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia kasih anaknya yang tunggal. Tapi sebelumnya dia juga katakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Anak manusia juga akan ditinggikan. Misteri salib dan kasih betul-betul menyatu. Dan itu sebuah transformasi yang membuat Nikodemus berubah. Dia berubah dari kegelapan kepada terang. Dia datang dan melihat terang sejati, yaitu Kristus sendiri. Saudara sekalian, masa Prapaskah itu haruslah menjadi masa transformasi radikal dalam kehidupan kita. Kita keluar dari zona kegelapan kita ke zona yang penuh terang benderang karena Yesus hadir di sana. Maka apa yang praktis untuk kehidupan kita? Jangan lupa mengaku dosa ya. Kalau kita dalam dosa itu kita masih dalam kegelapan. Kalau kita pergi mengaku dosa, kita melihat terang. Itu. Dan poin yang terakhir itu saya terinspirasi dari salib. Anak manusia yang ditinggikan, saya meminjam dalam Injil Yohanes tadi. Banyak kali kita omong tentang salib. Romo, ini salib saya loh Romo. Apa Anda mengerti tentang salib? Kadang-kadang kita ngomong tapi kita nggak ngerti. Salib itu semua pergumulan kita, penderitaan kita, tapi membuat orang lain jadi bahagia. Salib Kristus itu tidak hanya sebuah kayu yang kasar yang dipikul oleh Yesus.
Tapi penderitaannya itu mendatangkan kebahagiaan, keselamatan yang kita rasakan, yang kita alami. Itu salib Kristus. Salib dari kita adalah ketika kita belajar untuk menderita, tapi penderitaan kita punya dampak yang positif, yaitu kebahagiaan kepada orang-orang lain. Kebahagiaan pasangan hidup, kebahagiaan anak-anak, atau siapa saja ketika kita berkorban, berdarah-darah demi kebahagiaan mereka. Itu adalah salib yang benar. Karena itu kita memandang salib. Tadi ada satu kalimat yang saya ungkapkan, in cruce salus. Pada salib ada keselamatan. Tapi saya mau mengatakan bahwa pada salib itu ada kasih yang begitu besar. Ada orang mengatakan begini, cinta yang paling tulus simbolnya bukan hati. Bukan. Ya. Orang boleh mengatakan, I love you, I love you. Lap-lap juga. Aku enggak percaya. Ya. Jadi simbol kasih itu bukan hati. Tapi simbol kasih yang benar adalah salib. Kenapa? Karena dia yang ada di salib itu tidak pernah berhenti mencintaimu. Luar biasa kan? Maka simbol kasih yang paling bagus adalah salib. Dia yang tersalib itu tidak pernah berhenti mencintai. Bapak sekalian, luar biasa kan sabda Tuhan hari ini benar-benar menyapa kehidupan kita. Mari kita bawa sukacita-sukacita ini kepada orang-orang yang kita jumpai sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda, mari kita lanjutkan ibadat suci kita ini dengan menyatakan iman dan kepercayaan kita. Kita doakan doa, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkat belas kasih-Nya yang tak terbatas itu, ia akan mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi pimpinan gereja, jiwailah kiranya para pemimpin gereja dengan roh-Mu, agar kegembiraan dan harapan umat manusia tetap memancar dari mereka. Semoga kesaksian hidup akan Injil-Mu menuntun kami untuk senantiasa hidup seturut sabda-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pimpinan masyarakat, terangilah para pemimpin masyarakat kami agar melihat salib sebagai tanda semangat pengorbanan bagi sesama. Semoga kekuasaan yang mereka miliki bukanlah kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan demi pelayanan dan keselamatan semua orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan segala-galanya, yaitu para pengungsi, para buangan, dan korban perang. Kasihanilah dan hiburlah mereka yang terpaksa mengungsi dan dibuang dari tengah masyarakatnya. Ulurkanlah tangan kasih-Mu melalui orang-orang yang tekun berjuang dalam mengakhiri penderitaan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sahabat-sahabat
yang sedang mengalami cobaan. Tunjukkanlah kiranya salib putramu kepada sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami cobaan. Melalui salib, ajarlah kami untuk memahami jalan cinta kasih yang akan meneguhkan kami bersama dalam menghadapi setiap cobaan hidup kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau mengutus putramu ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkannya. Dampingilah kami dalam suka dan duka, dan jadilah penyelamat kami melalui Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami, demi keselamatan jiwa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Dari sebab itu, dengan sujud menyembah, segala makhluk surgawi dan duniawi mengidungkan nyanyian baru bagimu. Bersama segenap laskar malaikat, kami pun mengagungkan Dikau sambil tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Antifon komuni, Yerusalem dibangun sebagai kota yang rapat tersusun. Kesana bersiaralah suku-suku, yakni suku-suku Tuhan, untuk memuji nama-Mu, ya Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kami terima, bukan karena jasa dan usaha kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.